KKY-nya udah hilang, maka KKM pun menjadi hilang. Nah, kenapa KKM di kurikulum merdeka dihilangkan? Karena KKM berlaku absolut. Angkanya teh titik 75, 80 gitu. Sehingga yang ada anak dibandingkan dengan 75. Iya. Seperti 75 itu Tuhannya anak gitu. Betul. Maka yang absolut di kurikulum merdeka hanya milik Tuhan. Kalau begitu apa? Kita tidak absolut. Sehingga yang absolut banyak dihilangkan. Contoh, wajib 5M gak ada di kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka apa? Biarkan guru agama ngajar agama pakai agama. Biarkan guru matematika ngajar matematika pakai matematika. Biarkan guru bahasa Indonesia ngajar bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kemarin guru agama pakai IPA. 5M kan IPA, keterampilan proses sains. Betul. Makanya disebut pendekatan saintifik kan IPA. Nah, guru agama ngajar agama pakai IPA, empirik. Budak nanyangan Allah tunggungan Allah teh tuh kan jadi ateis sebenarnya Bu. Karena hese ditangkap ku indra, namun dia tidak paham tentang adanya Tuhan. Adanya Tuhan dari ciptaannya. Ini ngali ngebelek-belek orang mah sanggup. Nabi Musa oke, karek ningali gunung anu sing halaliber gitu, bekas pingsan. Kemudian ningali Allah, kecuali kayak di surga dikasih kelebihan untuk kita melihat Tuhan kita, amin ya. Jadi apa tadi? Pertama anak dibandingkan dengan KKM tadi, dan KKM berlaku absolut. Jadi kurikulum merdeka biarkan guru matematika ngajar matematika pakai matematika, matematika dan mata naik ilmu berpikir. Sirina ngobrol, saya kan ngajak belajar matematika teh. Jadi kalau belajar matematika lomba puisi, eta matematika dibahasakeun. Betul. Datang ke kelas integral x dx sama dengan 1/2 x pangkat 2 ditambah konstanta anak. Sekarang integral x pangkat 2 dx, terus begitu. Berarti apa? Ngajar matematika dipuisikan. Berarti ngajar matematika pada bidang ilmu bahasa Indonesia, karena di kurikulum sebelumnya bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran penghela. Harus ada pada setiap mapel. Akibatnya banyak yang keliru pemahamannya. Ngajar matematika pakai bahasa, ngajar IPA pakai bahasa. Fotosintesis adalah pemasakan daun membutuhkan cahaya matahari dan zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun. Lo kalau artinya bola sapi hijau eta klorofil. Jadi IPA dipuisikan. Padahal setiap bidang ilmu punya karakteristik ideologi. IPA dekatkan anak dengan alam. IPS buat dia bersosial. Matematika ajak dia berpikir. Bahasa Indonesia ajak dia berkomunikasi. Agama ajak dia dekat dengan Tuhannya. Terjadi hubungan vertikal. Seni haluskan hatinya. Sejarah dia mempelajari kesuksesan di masa lalu. Geografi dia tahu di mana dia berada. Ekonomi dia tahu kapan dia belanja. Jadi kalau setiap bidang ilmu dihargai, maka dia menjadi digempur dari berbagai sudut pandang. Sosialnya, hubungan dengan Tuhannya, berpikirnya, berkomunikasinya, hubungan dengan alam, hubungan dengan negara, maka kelak dia menjadi manusia yang paripurna. Ini yang diinginkan. Kemarin yang diinginkan apa? IPA-nya saja, tidak belajar agamanya. Akibatnya apa? Petik daun itu di luar kelas, bawa untuk eksperimen, tangkap, ternyata berhasil, ada klorofil, kita berbahagia. Tapi ternyata tumbuhan banyak yang bersedih. Ini kita belajar IPA, malah kita menjauhkan dari alamnya. Berarti ada yang keliru tentang hakikat IPA. Bahwa ada nilai-nilai moral dalam IPA. Dan itu bisa jadi diajarkan oleh guru agama. Dalam kurikulum merdeka apa? Yo bersatu guru IPA dan guru agama. Supaya kelak dia dekat dengan alam, tapi dia pun dekat dengan Tuhannya. Memetik daun ingin dia dekat dengan alam, tapi dia tidak dekat dengan Tuhannya. Yang dipetik menangis semua. Yang kita petik itu, Bapak dan Ibu, termasuk bentuk RPP Bapak dan Ibu, tumbuhan semuanya ditebang. RPP berlembar-lembar ditebang semua, kelak kita kehilangan oksigen, Bapak dan Ibu. Dengan RPP yang 100 halaman itu, barijeng copy paste Bapak Ibu. Tidak cocok untuk anak kita. RPP-nya 1 juta umat. Akibatnya apa? Kembali ngajar ceramah saja. Guru yang ngajarnya ceramah bidang ilmunya di bahasa Indonesia atau masuk ke ilmu dakwah. Tidak cocok jadi guru, cocoknya jadi khotib sholat Jumat. Karena sholat Jumat tidak ada tanya jawab. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung assalamualaikum. Ada nggak? Bapak dan Ibu silakan ada yang ditanyakan. Bapak-bapak yang ditanyakan kita diskusi dulu. Nggak ada, sholat Jumat langsung ditutup. Nabi sih ada guru yang seperti itu, tak khotib sholat Jumat. Jadi berikan kesempatan anak menyampaikan ide gagasannya. Ini yang disebut kemerdekaan.
Karena dia pun ada sesuatu yang bisa jadi dia tanyakan, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada gurunya, dan itu bisa jadi pendidikan, ilmu untuk kita semua. Nah, nanti sampai ke sana ya. Lanjut. Jadi tadi KKM hilang, disempurnakan jadi apa di kurikulum Merdeka? KKTP namanya. KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi KKM hilang kenapa? Karena KD hilang. KD-nya disempurnakan dengan apa? Dengan CP. Sehingga KKM disempurnakan dengan apa? KKTP. Apa KKTP? Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke, nanti lebih praktis saya jelaskan. Hari ini kita akan sampai praktik Bapak Ibu. Bukan ibu membuat, bukan. Akan sampai ke tataran teknis. Tapi sekarang sedang filosofi dulu ya, supaya menjiwa dulu. Jiwanya kuat, baru setelah itu kita praktis. Hal-hal yang praktis. Iya. Oh enggak. Jadi KKM disempurnakan. Kelas, dulu kelas saja, sekarang disempurnakan, ditambah naon? Pasir. Jadi kurikulum Merdeka apa? Ada CP, ada KKTP, ada kelas, ada pasir, ada asesmen awal, ada pembelajaran diferensiasi. Ruhna teh. Menyempurnakan dari yang lama. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada menyederhanakan. Apa yang disederhanakan di kurikulum Merdeka? Merdeka diraih dengan perjuangan. Setuju tidak? 17 Agustus diraih dengan gratis atau perjuangan? Berarti kita sepakat Merdeka diraih dengan berjuang. Merdeka diraih dengan berjuang. Maka di dalam kurikulum Merdeka yang diinginkan adalah perjuangannya. Perjuangan siapa? Perjuangan anak dan perjuangan guru. Sehingga di kurikulum Merdeka guru akan capek di kelas dibanding capek menyusun RPP. Kemarin di kurikulum sebelumnya guru energi 100 dihabiskan 80 pada saat menyusun RPP, 20-nya tersisa baterai yang lemah di kelas. Ya silakan anak-anak ada yang bilang ibu sudah lelah nih, baterainya 20 lagi, menyusun RPP sudah 100 halaman kan? Karena sadar di kurikulum Merdeka mengajar itu akan capek di kelas, energinya 80, maka energi 20 itu di rumah. Maka disederhanakanlah hal-hal yang sifatnya administratif. Dulu RPP 14 komponen. Di kurikulum Merdeka 3 cukup gitu. Dulu membuat RPP harus sampai instrumen. Di kurikulum Merdeka cukup sampai rencana. Apa itu rencana teh? Pengetahuan tes lisan. Kemudian keterampilan nanti akan ada tes kinerja. Kemudian sikap nanti pengamatan. Tes rencana. Di kurikulum 2013 apa? Identitas, KI, KD, IPK, tujuan, langkah pembelajaran, awal, inti, penutup, awal, wajib 5 dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Apa saja? Mengkondisikan peserta didik secara fisik dan psikis, memotivasi belajar secara kontekstual, menyampaikan karya dan tujuan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengaitkan, menyampaikan cakupan materi dengan langkah pembelajaran yang akan dilalui, ada di Permendak. Masuk ke kegiatan inti apa? Wajib 5M. Disarankan PBL, PJBL, inquiry, discovery. Disebut ceramah. Padahal di kurikulum Merdeka apa? Boleh ceramah kalau memang materinya cocok diceramahkan. Tapi tong ceramah bisa jadi khotib sholat Jumat gitu. Gitu unggul di kurikulum Merdeka. Penutup apa? Wajib 4 di kurikulum sebelumnya kan? Apa? Mengevaluasi meredaksi sampai menemukan manfaat, memberikan umpan balik, penugasan, menyampaikan pembelajaran berikutnya 4. Diatur ke pemerintah. Kita teh media, metode pembelajaran, sumber belajar, penilaian, lampiran, LKPD, bahan ajar, media, instrumen, kisi-kisi, terus rubrik, blok. Almarhum itu teh. Nah di kurikulum Merdeka capeknya di kelas. Kenapa capeknya di kelas? Karena konvergensi. Apa? Anak beda-beda. Kalau anak beda berarti kita cari tahu perbedaannya. Bagaimana mencari tahu anak beda? Dekati dia. Makanya dalam filsafat konvergensi apa? Anak terlahir seperti kertas tertulis samar. Tugas guru mempertebal. Bagaimana mempertebal tulisan di dalam kertas? Dekatkan, bahkan antelkan si pensilnya dengan tulisannya, maka kelak tulisan sama akan bisa kita tebalkan. Berarti syarat pendidikan di konvergensi adalah apa? Kedekatan dengan anak. Kalau tabula rasa di sini dengan papan tulis, sehingga banyak telunjuk. Kenapa? Karena anaknya jauh. Kalau jauh ditunjuk, kalau dekat dibelah. Tapi kemarin banyak telunjuk, ciri anaknya jauh. Bukan anaknya yang menjauhi, tapi gurunya yang menjauhi anak. Guru
Guru lebih dekat dengan papan tulis dibanding dekat dengan anak. Akibatnya anak menjadi kecil. Kalau kecil berarti ditunjuk. Karena anaknya kecil berarti guru menjadi pesimis terhadap anak. Anak mah nggak bisa. Aku siang lagi kasih ceramah. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri guru pesimis terhadap anak karena anak kecil. Kalau guru pesimis, manusia tergantung dari apa yang dipikirkan. Pesimis berarti negatif thinking. Kalau pikirannya negatif berarti sel-sel tubuh menjadi negatif. Maka kelak kita menjadi tidak sehat. Kalau kita tidak sehat, kita tidak akan bahagia. Apa tujuan pendidikan? Mensejahterakan lahir dan batin anak. Tidak mungkin anak orang sakit mengajarkan kebahagiaan. Orang sakit hanya mengajarkan rasa sakit. Orang stres mengajarkan kestresan. Orang gila mengajarkan kegilaan. Jadi kalau gitu di kurikulum mereka apa? Jangan terlebih dahulu bapak dan ibu gila. Karena yang gila tidak bisa mengajarkan kesejahteraan lahir batin. Maka harus apa? Harus sejahtera lahir batin dulu gurunya. Maka yang sejahtera lahir dan batin akan mensejahterakan lahir batin. Nah sehingga syarat sejahtera apa? Dekati anak tuh. Makanya di konvergensi apa syaratnya? Dekat dengan anak. Anak ini tuh bisa nulis, tapi nggak gambar. Ada geningan tuh. Berarti setiap anaknya nampak badan gede, besar. Tidak bisa nulis, tidak bisa gambar. Ketika hari ini nyanyi, aduh terus nyanyi terus, aduh enak aduh. Tidak bisa nyanyi, tidak bisa nulis, tapi ngaji, sekali ngaji seperti yang tadi ngaji di depan. Enak banget, sudah gitu dah. Jadi guru akan tahu anak itu unggul tahu apa kalau kita mendekatinya. Semakin dekat dengan anak, maka dia nampak besar menurut pandangan kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar nampak ketika kita mendekati Allah. Kalau kita menjauhi Allah, Allah akan nampak kecil dalam pandangan kita dan kita menjadi pesimis terhadap Tuhan kita. Jadi syarat kita optimis adalah apa? Dekati, jadi besar. Nah setelah kita optimis, maka sel-sel tubuh sehat. Sel-sel tubuh sehat kita menjadi bahagia. Maka tujuan pendidikan adalah apa? Mensejahterakan lahir dan batin. Coba saya tanya, ketika 17 Agustus nangis atau tertawa? Oke, onel-onel 17 Agustus karnaval, nyanyi atau seri? Tertawa. Panjat Pinang, nangis atau tertawa? Tertawa. Tertawa. Setelah merdeka diraih itu harusnya kita tertawa dan berbahagia. Tapi kenapa setelah merdeka diraih kita bersedih? Berarti ada yang salah. Tapi bukan kurikulum merdeka. Yang salahnya adalah IKM-nya. Ini menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi kurikulum merdeka kita sudah sepakat sesuai dengan payung tadi kita samakan persepsi. Tetapi banyak yang IKM-nya salah, implementasinya. Jadi sehebat apapun kurikulum merdeka, filosofinya, konsepnya, kalau implementasinya keliru akan gagal. Apa kekeliruan? Seperti Ibu sampaikan tadi, nyieun RPP kudu di awal tahun. Nah, itu bertentangan dengan ruhnya kurikulum merdeka. Yang ada dipaksa guru tidak melakukan refleksi, dipaksa kudu selesai, fokus lagi pada hal-hal sifatnya administratif di kelasnya. Jauh dari jeung budak. Dan di kelas teh bakal capek karena anaknya beda-beda dalam konvergensi. Maka guru akan melangkahkan kakinya ke anak ini, ke anak ini, ke anak ini, ke anak ini. Untuk apa? Untuk mengetahui siapa dia karena dia beda. Setelah kita tahu siapa dia, kita akan memberikan layanan kepada dia sesuai yang dia butuhkan. Berdiferensiasi jadinya. Jadi syaratnya dekat. Gimana caranya? Ternyata kita dinilai oleh Tuhan kita melangkahnya bukan itu. Bukan apa yang dia kita sampaikan di MLATC. Kamu masjid oke dinilai jadi sama video tadi. Pemuda mendatangkan barang jawab pertanyaan. Kadir 1000 langkah, kadir 2000 langkah, kadir 10.000, kadir 2000, sehari 1 langkah, 1 juta langkah sampai menuju kebaikan, menuntun anak yang ingin diselamatkan. Maka kelak siratal mustaqim menjadi pendek. Cek batu mama aja. Nah, cek orang mana pendek nggak saling kaget. Sebab kita banyak melangkahkan menuju kebaikan. Siapa kebaikan untuk kita? Anak-anak itu Bapak Ibu. Karena kita sudah MUI menjadi guru. Berarti kewajiban utama adalah anak itu. Yuk, hari ini berubah langkah dan berubah. Cerdas. Saya menjadi kemuliaannya bukan itu. Melangkahkan kaki kan. Tapi Jadi mengakhiri lagi kurikulum merdeka. Sehingga kurikulum merdeka apa? Yo ayo. Yo ayo. Apa yang diferensiasi? Bener kan diferensiasi? Yo ayo kita. Berarti ayo diskusi, kita ikut berdiskusi. Ayo amati, kita juga anak-anak mengamati. Ayo baca, kita membaca dengan anak. Nah ini tuh yo ayo. Kalau kurikulum sebelumnya bacanya gini, kamu baca. Kamu, kenapa kamu? Karena jauh anaknya. Maka yang ada banyak telunjuk dan perintah. Mereka yang Tuhan dalam Ki Hajar Dewantara itu bertentangan dengan merdeka. Perintah paksaan itu.
Sehingga bukan kesadaran, kesadaran, bukan paksaan. Tapi kemarin banyak paksaan dalam kelas itu. Nah sekarang kita kembalikan, dia beri hati. 2 kali 3 berapa? 15. Enggak. Kenapa? Dari kasar kolaknya kesuntung. Jadi di kurikulum merdeka mau bisa lebih dihargai daripada bisa. Karena Tuhan pun tidak butuh bisa, karena Tuhan sudah punya semuanya. Tuhan tidak butuh sempurna, Tuhan sudah memiliki kesempurnaan. Tuhan tidak butuh tidak butuh nilai 10 pada diri kita, Tuhan sudah memiliki semuanya. Apa yang Tuhan harapkan dari diri kita selama kita hidup? Berikan yang terbaik dengan mencoba berjuang. Untuk apa? Jadi Tuhan menilai perjuangan, bukan menilai hasil. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab. Ciri-ciri step by step. Diam, kata Allah teh, masih banyak kemudahan untuk kamu. Yuk langkahkan kaki, langkahkan lagi. Jangan diam terus. Ayo langkahkan lagi, langkahkan lagi. Fa idza faragta fansab. Kalau dia mau isu lebih berat, ayo langkahkan lagi. Jadi Tuhan memecut kita setiap hari di dalam ayat Al-Insyirah tadi. Untuk apa? Untuk kita berjuang. Bukan ingin sempurna, tetapi berubah lebih baik. Itulah yang disebut berjuang. Kelak husnul khotimah bukan yang sempurna, tetapi yang ada niat baik untuk kita berubah lebih baik dari hari ini dibanding hari kemarin. Hari ini 2, esok 2,5. Hari ini 2,5, esok merubah 3. Ketika kita mau berubah dari 2,5 ke 3, kemudian ruh ini dicabut dari jasad kita, berarti sudah ada niat dalam hati kita untuk kita berubah lebih baik. Itulah pribadi yang husnul khotimah itu. Itu apa? Yang akhirnya mau berubah menuju kebaikan. Nah, Bapak dan Ibu. Jadi you sekarang berubah, maka di kurikulum mereka teorinya dirubah. Jadi apa? Teori of change, Patricia Rogers. Apa? You berubah. Tidak sempurna, you berubah lebih baik. Satu langkah pun nggak apa-apa. Jadi hari ini apa? Enggak kan dia. Malah dengan capek balik dari. Itu kan kedua. Dia. Ada Parises. Sudah ada niat erek berubah, erek nyaman ke muda, tapi kurang udah budak kere, aku balik dari mana? Tak isu kadia deui, tak semakin lama semakin terbiasa tak kaditu, kadia. Sehingga di kurikulum merdeka teh ieu menjadi apa tuh Parises. Dan eta menjadi bukti di Siratal Mustaqim yang gelap dikenali oleh anak-anak yang kita tuntun. Hari ini kita menyelamatkan 30 anak, maka kelak 30 anak yang akan menyelamatkan kita. Hari ini lelah memikirkan 30 anak, maka kelak 30 anak kelelahan memikirkan kita. Sudah begitu teori alam ini Bapak dan Ibu. Jadi yuk dengan ikhlas berubah. Lamun budak itu bisa, kan ya dan belajar. Lamun tulis bisa, nanti perlu diajar. Maka di kurikulum merdeka apa? Salah merupakan hal yang wajar ketika belajar. Mau bisa lebih hebat daripada bisanya. Anak akan bisa pada waktunya kira. Anak lahir bukan untuk dibanding-bandingkan, bukan untuk diuji-uji. Dan kita harus optimis, positive thinking bahwa anak akan bisa kira. Nanti kira lain ukur sekali itu. Sehingga dengan demikian maka guru menjadi optimis dalam pada dirinya, pada siswanya. Dan guru yang seperti itu kelak akan sejahtera, sehat, bahagia untuk membahagiakan anak-anaknya. Jadi dalam belajar 2 kali 3 berapa? 15? Bagus. Jangan ditanya hasilnya, tapi ditanya alasannya. Karena di kurikulum merdeka kental alasan, bukan hasil. Alasannya yang ditanya. 1 tambah 1 berapa? 5. Ois, bagus. Kenapa? 5 jawabannya. Di rumah itu ada mama, ada papa. Anaknya 3, jadi 5 di rumah. Ois, mantap. Dia tidak akan jadi matematikawan. Soal matematika aja dijawab pakai IPS. Karena dia kelak akan jadi sosiolog. Tidak menjadi seorang matematikawan, dia menjadi sosiolog. Dalam pikirannya selalu ada nilai-nilai sosial yang lebih banyak untuk dia. Makanya di kurikulum merdeka tanya alasan. Sebuah delman ditarik oleh 1 kuda membawa penumpang ke tujuan 1 jam. Jadi 1 kuda 1 jam. 2 kuda berapa jam? Siapa? 2 kuda berapa jam? Setengah jam. Kita berikan aplaus luar biasa. Dia akan jadi, betul ya, akan jadi seorang matematikawan. Kenapa? Menjawab soal matematika pakai matematika nih. Bagus. Yaitu apa? Perbandingan berbalik nilai dalam matematika. Jadi kalau 1 kuda 1 jam, berarti 2 kuda lebih cepat, berarti setengah jam. Nah, itu bakal jadi matematikawan dia. Tapi ada anak yang jawabannya teh sajam sarua apa? Nah, abad saja. Dan udah mana semua barengan kolaborasi. Lain karena pelajaran ini sebenarnya jadi kira baru. Sehingga terpinatnya sama saya. Kita berikan aplaus. Kenapa? Dia jadi sosiolog, menjawab soal matematika
lagi menjawab tetapi Pak. Nah, tetapi sabab di kanting jalur kemudian apa? Jadi kemana? Terjadi pertumpahan darah yang diinginkan. Bener oke, kita berikan masuk. Dia akan jadi generasi dokter Boyke. Menjawab soal matematika dengan ilmu seksologi. Dia akan menjadi pakar reproduksi. Si dia teh. Tuh, setiap anak itu nampak potensinya dari jawabannya, Bapak. Nah, di kurikulum Merdeka tidak diinginkan hasilnya, yang diinginkan alasannya. Ini yang disebut dengan critical thinking skills. Berpikir beralasan. Ketika berpikir teh alasan, tak alasan harus diganti teh. Sanes hasilnya. Nah, sekarang ingin begitu di kurikulum Merdeka. Dengan alasan maka yang muncul reasoning, bernalar, sehingga setiap anak dibebaskan menyampaikan apapun. Selama itu memang punya makna. Nah, maknanya digali oleh guru supaya guru paham tentang apa yang ada dalam otak siswa. Nah, ini Bapak dan Ibu yang diinginkan di kurikulum Merdeka. Lanjut lagi dari Ibu tadi. Jadi sudah disampaikan tadi, kurikulum Merdeka sudah menyempurnakan, tapi banyak yang IKM-nya salah implementasinya. Di antaranya banyak narasumber yang keliru menyampaikan kurikulum Merdeka, menjadikan banyak yang mendengarnya menjadi benci pada kurikulum Merdeka. Bukan benci, tetapi tidak tahu dan salah nyampaikan. Contoh apa? Satu saja yang saya kasih. Banyak yang menyampaikan bahwa pasir A itu tegas, kelas 1, 2. Pasir E kelas 10. Pasir F kelas 11, 12. Nah, eta teh salah, Bapak Ibu. Karena kalau konsepnya begitu akan kembali ke kompetensi dasar. Kalau KD harus selesai 1 tahun. Kalau pasir di SMA yaitu pasir E berarti harus selesai 1 tahun. Kalau pasir F berarti harus selesai 2 tahun. Nah, kita jadi gitu. Itu teh salah. Kembali ke konsep kompetensi dasar. Yang benar naon sih? Umumnya hilang. Umumnya teh hilang di depan. Jadi harus jawab pasir E umumnya kelas 10. Pasir F umumnya kelas 11, 12. Pasir A umumnya kelas 1, 2. Jadi umumnya anak bisa baca itu di kelas 2. Umumnya. Tapi kalau ibu mah bisa baca kayak di usia 59 tahun, berarti kemampuan membaca ibu pasir A selesainya usia 59 gitu. Jadi pasir tidak dibatasi oleh waktu. Karena kita tidak akan tahu anak akan bisanya kapan. Maka tolong kasih depannya, yaitu apa? Umumnya. Umumnya inilah yang membedakan CP dengan kompetensi dasar. Umum ini, tuh salah nyampaikan, salah misalnya. Tuntunan orang jadi menganggap apa? Kurikulum Merdeka mengganti-ganti istilah. Tidak, semuanya ada asbabun nuzulnya untuk kita pahami. Dan hari ini sudah kita bedah. Ini namanya penyempurnaan kurikulum. Nah, jadi keliru ya, ketika membuat RPP di awal tahun, bro. Kurikulum Merdeka kan sade, IKM salah. Guru terjajah dari baik. Kalau terjajah ya benci pada kurikulum Merdeka. Padahal Merdeka itu mendatangkan kebahagiaan. 17 Agustus kan ketawa semua. Tapi kenapa ibu dan bapak setelah kurikulum Merdeka terjajah? Berarti ada yang salah. IKM teh, Bapak Ibu. IKM-nya ada yang keliru. Lanjut. Yang 24 jam tadi. Jam mengajar guru 24 jam dalam Kepmen 262, bukan 18 jam. Ada di Kepmen 262 dasarnya. Minimal 24 jam. Paling banyak atau paling maksimalnya 40 jam, memang betul begitu. Tetapi di kurikulum Merdeka fleksibel waktunya tahunan, bukan mingguan. Di kurikulum sebelumnya guru teh wajib seminggu teh 24 jam, betul? Minggu iya 24 jam. Suami sakit di rumah apa? Antepkeun wae 24 jam ya budak. Kena cina ukang ekok kena antepkeun. Dibawa ke rumah sakit ke ditungguan ke budak kurang-kurang 24 jam. Terus saya ngejar 24 jam per minggu. Kenapa? Karena mingguan, akibatnya menjadi terlalu ketat. Kalau ketat nggak merdeka. Di kurikulum Merdeka, penghitungan jam mengajar itu dijumlahkan dulu 1 tahun, dibagi 36 minggu dalam 1 tahun, jatuhnya per minggunya 24 jam per minggunya minimal. Oke. Jadi memungkinkan kalau di bulan Januari suami kita sakit, harusnya di jadwal kita pulang jam 1, minta izin ke orang tua untuk anaknya dipulangkan jam 9, pulang anaknya jam 9. Tapi kita punya utang ke anak ini nih. Jadi kalau hari ini dapat 2 jam, 3 jam, padahal seharusnya 16 jam, misalkan 1 hari atau 8 jam, maka nanti di bulan Februari setelah suami kita sakit, sembuh, setelah suami kita sembuh, maka bayar tak pulang teh jadi jam, bisa jadi jam 7 malam. Karena hitungan ada saraunela saja kita dijumlahkeun, dibagi 36 minggu, jatuhna
minggu, 24 jam. Bapak dan Ibu. Paham tidak? Jadi memungkinkan dengan fleksibel tahunan itu, kalau di bulan Januari suami kita sakit, ya fokus dulu ke suami. Tapi kita punya utang ke anak, karena kita diberikan kesempatan 1 tahun. Maka nanti di bulan Maret setelah suami sembuh, maka kita tambah jam mengajar kita. Dan yang masuk ke JP tidak hanya mengajar, jadi koordinator proyek, ngurus administrasi, beberes perpustakaan itu. Kita punya utang dalam mendidik. Sehingga kalau jam kita kurang hanya 20 jam, misalkan hitungannya, maka tambah di waktu bulan-bulan yang berikutnya jadi apa? Beberes perpustakaan. Kurang jam 1 teh, kurang jam 12 pulang ke beberes perpustakaan sorangan. Ya dalam bereskan itu bisa jam 2 jam. Dan hitungannya 1 tahun fleksibel ya. Dan di kurikulum Merdeka jadwal itu bisa juga tahunan. Di kurikulum sebelumnya Pak, jadwal 1 minggu itu sama per minggunya. Hari Senin ini upacara, mungkin minggu depan gitu deh. Minggu depan gitu deh sama terus. Nah di kurikulum Merdeka memungkinkan dibuat jadwalnya beda-beda. Minggu ini anak pulang jam 1, minggu depan anak pulang jam 4, minggu depan jam 8 malam, minggu depan. Bahkan bisa jadi jadwal seperti kalender. Januari tanggal 1 matematika, Januari tanggal 2 IPA, tanggal 3 IPS, bisa begitu kan? Seperti kalender. Di kurikulum Merdeka ada. Karena jadwalnya strukturnya dibuat tahunan. Ini yang disebut kurikulum Merdeka fleksibel. 1 tahun bukan seminggu. Jaraknya Bapak dan Ibu. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi boleh jadwal beda-beda per minggu di kurikulum Merdeka? Boleh. Yang terpenting JP dalam struktur kurikulum terpenuhi dalam 1 tahun. Karena struktur kurikulum Merdeka adalah tahunan, bukan mingguan. Lanjutkan lagi. Apa kelemahan KD dalam kurikulum 2013? Tadi anak baru naik dari kelas 10 ke kelas 11, kata guru kelas 11 apa? Mantap naik, oke guys, beres. Nah di kurikulum Merdeka nggak begitu. Anak naik dari kelas 10 ke kelas 11, kata guru kelas 11 apa? Bisa jadi materi anak kemarin di kelas 10 can beres, jadi kita hati-hati. Asesmen awal lah, asesmen awal dilakukan. Oh ternyata benar belum beres. Oh RPP-nya tuh beda. Iya. Nah ini kekhasan di kurikulum Merdeka. Oke, mangga Pak. Selanjutnya.